atas panggung internasional, Nurul Akmal berdiri membawa nama Indonesia. Tapi di dalam negeri, ia justru berdiri dalam antrian panjang bersama ribuan orang lain menunggu pengakuan negara atas pengabdian yang telah ia berikan selama lebih dari 1 dekade. Lifter asal Aceh itu kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan kekecewaannya di media sosial. Unggahan tersebut bukan kemarahan, melainkan potret sunyi seorang atlet yang merasa negara belum sepenuhnya hadir. Padahal, Nurul bukan atlet biasa. Ia 2 kali memperkuat tim Merah Putih di area Olimpiade, 2 kali di SEA Games, 2 kali Asian Games, serta 3 emas pada PON telah ia persembahkan untuk Aceh. Ia juga mencatat sejarah sebagai atlet putri pertama Indonesia yang lolos ke Olimpiade kelas berat pada Tokyo 2020 lalu. Sekaligus atlet pertama asal Aceh yang tampil di Olimpiade setelah 33 tahun penantian. Namun, semua capaian itu seolah berhenti bermakna ketika berhadapan dengan satu klausul kebijakan, pengangkatan ASN yang hanya diberikan kepada peraih medali emas SEA Games dan Asian Games. Kebijakan tersebut meski dimaksudkan sebagai standar apresiasi, tapi tetap saja menyisakan pertanyaan besar apakah nilai pengabdian atlet hanya bisa diukur dari warna medali. Apakah tampil di Olimpiade ajang olahraga tertinggi dunia lebih rendah nilainya dibandingin 1 emas di level regional? Ya, itu dirasakan langsung oleh Nurul sebagai dampak dari kebijakan tadi. Maklum, di tahun 2024 ia gagal mengikuti seleksi tahap pertama P3K penuh waktu. Tapi jangan salah, bukan karena abai, melainkan sedang menjalani tugas negara pelatnas dan kejuaraan Asia di Bahrain. Ironisnya, absensi karena membela Merah Putih justru menutup peluangnya mendapatkan status kerja yang lebih layak. Bukan gak bersyukur, tapi ini soal masa depan, ucap Nurul dengan lirih. Pernyataan itu menjadi inti persoalan yang kerap luput dari diskursus kebijakan olahraga nasional. Di usia 32 tahun, Nurul sadar bahwa usia emas atlet itu tak panjang. Karena itu yang ia cari bukan privilege instan, melainkan jaminan hidup setelah lampu arena padam. Dari PON Jawa Barat 2016, Papua 2020, hingga Aceh Sumut 2024, ia selalu menjadi tumpuan. Namun prestasi itu tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan nasional yang seragam dan kaku. Kebijakan apresiasi atlet yang bertumpu pada medali emas internasional ini pada akhirnya menciptakan sebuah paradoks. Atlet didorong berprestasi setinggi mungkin, tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar mendapat perlindungan struktural. Nurul sendiri telah berupaya menempuh jalur komunikasi. Ia menghubungi Ketua Umum PB Papsi Rosan Peruslani dan mendapat respon. Namun hingga kini belum ada kejelasan lanjutan seperti banyak atlet lain. Ia berada di ruang tunggu kebijakan, tempat harapan yang seringkali lebih panjang dari kepastian. Kisah Nurul Akmal seharusnya menjadi cermin bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan untuk mempertanyakan apakah sistem yang sudah ada adil bagi seluruh atlet yang mengabdi. Jika negara hanya hadir saat podium dan lagu kebangsaan dikumandangkan, lalu menghilang saat atlet memikirkan masa tuanya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan individu, tetapi juga kepercayaan. Nurul tidak menuntut keistimewaan, ia hanya mengajukan satu pertanyaan yang sederhana namun menggugah. Apakah pengabdiannya selama bertahun-tahun masih kalah nilainya dari satu warna medali? Di tengah gemerlap prestasi olahraga Indonesia dan Aceh, kisah Nurul Akmal mengingatkan bahwa keberhasilan sejati satu bangsa bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang bagaimana ia menjaga mereka yang telah berjuang atas nama negara ini, Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.